Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshiawan. Dan untuk hari ini kita akan melakukan sedikit reaction terhadap salah satu barang yang lagi hype-hype-nya akhir-akhir ini, Vespa dengan Sean Wotherspoon ya. Vespa Primavera 150cc berkolaborasi bersama Sean Wotherspoon, warnanya berubah dan lain-lainnya lah. Gue udah nge-review Vespanya. Gue udah nge-review Vespanya, kalian bisa cek aja di YouTube gue, di video gue udah nge-review Vespanya beberapa hari yang lalu. Dan respon yang gue dapet dari Vespa Sean Wotherspoon itu, videonya itu, dan juga dari Instagram gitu-gitu, DM. Bang, apa ini apaan sih Vespa 150 juta cuma ganti warna doang, kayak nggak ada eksklusivitasnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak ada eksklusivitasnya, ada eksklusivitasnya karena ini kolaborasi. Cuma orang-orang pada nggak terima kalau misalnya harganya 150 juta. Kenapa bisa 150 juta? Kayak ada yang bilang kayak mendingan ZX25R, ada mendingan itu mending kamu mending nih langsung keluar semua nih. Gue bakal menjelaskan kenapa Vespa Sean Wotherspoon tuh bisa harga itu bisa sampai segitu gedenya, bisa sampai 2 kali lipat harga retail ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, harga retail untuk Vespa Sean Wotherspoon itu 85 juta rupiah. Itu kayaknya on the road deh. On the road atau off the road deh? Ini on the road deh. Gue pokoknya bayar 85. Ya, gue bayar 85 juta ke Vespa Indonesia. Dan setelah itu harganya sekarang kita bisa cek nih. Sekarang ini gue lagi di OLX.com yang kita tahu sebagai salah satu tempat untuk orang-orang bisa jual kendaraan ya, entah itu mobil, entah itu motor. Tapi rata-rata sih kalau menurut gue sih ya, untuk lapak mencari yang namanya motor atau mobil itu bisa di bisa di OLX, satu lagi di Instagram. Nah, kebetulan banyak banget nih yang naruh di OLX nih. Jadi langsung aja kita cek yuk. Vespa Sean. Nah, harganya kita sudah lihat sendiri. Harganya sekarang anjir udah ada yang 200, udah ada yang naruh 200 juta loh. Wow. Ya. Jadi sekarang sudah mencapai angka 200 juta rupiah. Ada yang 160, ada yang 150, ada yang 167, ada yang 175. Nah, Kenapa Vespa ini bisa sampai harganya sampai 150 juta untuk resale-nya? Padahal harga retail itu 85 juta. Nah, gue bakal menjelaskan ini kepada orang yang mungkin masih belum mengerti tentang resale market gitu ya. Oke, pertama gue bakal ngejelasin dulu siapa itu Sean Wotherspoon. Nah, Sean Wotherspoon kita cek yuk. Wotherspoon lagi gue nulisnya Wotherspoon. Oke. Jadi kalau nggak tahu, Sean Wotherspoon itu adalah salah satu pemilik dari toko vintage atau toko second hand, bisa dibilang toko consignment, bukan consignment sih. Ya bisa dibilang sih toko sneakers juga ya, bisa dibilangnya. Round 2 itu adalah toko sneakers bisa dibilang. Jadi dia memiliki satu toko ini yang namanya Round 2 ya, di Round 2 Hollywood nih. Dia berlokasi di LA. Kebetulan gue juga udah pernah ke tokonya, kalian bisa langsung aja cek di YouTube gue. Nah, jadi Round 2 ini menjual berbagai macam apparel, streetwear, sneakers gitu-gitu, dan setiap hari mereka bakal memiliki stok-stok baru tuh kan, available in store. Aduh, ini kenapa nih? Available in store tomorrow at 12 PM gitu-gitu. Dan harganya murah-murah. Harganya murah-murah. Bagi gua kalau misalkan dibandingin dengan harga di Indonesia, mereka nih murah banget. Gua dapet Jordan 1 ini 2 juta, 3 juta, murah banget. Nih fragment aja di Indonesia mungkin 30-40 juta. Ini cuma berapa? $1.200, sekitar 17 juta. Sementara di Indonesia 30 juta. Dia adalah pemilik dari tokonya. Ini nggak bisa beli online ya. Jadi kalian harus datang ke toko, kalian harus datang ke Amerika buat beli ini barang-barang. Oke? Nah, ya, Round 2 Hollywood. Setelah itu, Sean Wotherspoon ini juga pernah melakukan kolaborasi bersama Nike, yaitu dia tuh bikin sepatu. Jadi Nike ini tiap tahun tuh ada, ya bisa dibilang event atau kompetisi, yaitu namanya Air Max Day, yang dimana tuh orang-orang tuh bisa ngekreasikan Nike Air Max versi mereka, dan yang memenangkan event itu akan direalisasikan sepatunya. Jadi dalam arti kalau misalkan mereka menang kompetisinya, mereka bakal dibuat sepatunya secara real oleh Nike ya. Jadi inilah sepatunya Sean Wotherspoon. Ini gue bakal tulis Air Max Day biar kita bisa lihat nih apa dulu kayak gimana. Jadi ini Sean Wotherspoon yang dulu menang di tahun 2017. Ini colorway-nya nih. Ya, dia menggabungkan
upper Air Max 97 atau 97 dan menggabungkan 97 dengan sole-nya Air Max One. Jadi digabung gitu. Nah, lahirlah Nike Air Max 1/97 atau 97 and 1 Sean Wotherspoon. Dan ini harga resellnya itu sudah mencapai 1.400 US dollar. Sudah mencapai sekitar 18-20 juta ya berarti ya. Itu mahal banget lah. Nah, kita coba lihat nih. Misalkan kita lihat di Sean Wotherspoon ini kenapa lemot banget. Oke. Aduh, kenapa malah balik lagi nih. Ya, jadi ini misalkan gue pakai size 11 untuk di Sean Wotherspoon. Sean Wotherspoon untuk size 11 itu berada di angka 1.396 atau sekitar ya bisa dibilang sekitar berapa tuh ya? Ya pokoknya lebih dari 15 juta lah, ya 18-19 juta lah. Jadi ini kok kayak nggak tahu, ini retailnya harga aslinya itu $160 untuk harga retail pas pertama kali rilis. Sementara resellnya naik hampir 10 kali lipat, 1.400. Begitu juga dengan Vespa Sean Wotherspoon ini kebetulan dirilis baru aja 2 bulan yang lalu di US nih, SWX Vespa nih ya kan. Udah lama sebenarnya di revealnya, cuma dirilis di Indonesia tuh baru bulan September ini, ya kan, tuh cakep banget, ya. Jadi ini ada Vespa Sean Wotherspoon-nya dan kemarin dirilis di Indonesia dengan harga 85 juta dan tiba-tiba gue kan ngeliat resale market kan, gue ngeliat 85 juta dirilis tuh, terus tiba-tiba pas hari pertama dirilis di Indonesia untuk sebenarnya sih di announce pertama kali di Indonesia itu udah ada yang ngejual di harga 106 juta di Kick Avenue. 106 juta tuh, itu hari pertama tuh. Hari kedua naik 115 sampai 120. Hari ketiga 130. Gue lihat tuh. Dan sekarang di tanggal 28 September 2020 jam 12:48 harga tertinggi sekarang berada di angka 200 juta rupiah. Dan harga terendah yang bisa kita lihat nih harga di 145 juta. Ini yang 60 juta nih nggak termasuk ya, karena ini cuma modifan doang. Jadi ini dia ngemodif warnanya sesuai dengan Sean Wotherspoon. Tapi kita bisa lihat nih yang termurah di 145 juta. Gimana caranya? Kok bisa? Simple. Supply lebih sedikit dibandingkan demand. Dalam artian begini. Supply-nya cuma 100 unit kalau nggak salah. Sementara demand-nya 2000. Otomatis yang dapat 100 orang yang dapat itu akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena demand-nya masih tinggi. Tapi supply-nya dikit. 2000 orang yang lainnya itu tidak bisa mendapatkan 100 unit itu karena 100 unit itu sudah disikat sama sebagian 100 orang dari 2000 itu. Ya itu simple as that. Jadi dikarenakan barangnya langka ya bisa dibilang kita menggunakan hukum scarcity juga ya, kelangkaan ya. Jadi orang-orang tuh mau bayar lebih karena ya mau gimana, barang yang nggak ada dan reseller di resell market mereka jualnya dengan harga sekian yang sekarang sudah mencapai lebih dari 2 kali lipat ya. Kalau sekarang udah 200 juta berarti kan kalau 2 kali lipatnya kan berarti 170 tuh. Ini aja udah 200 juta. Berarti udah hampir mau 3 kali lipat nih. Kalau misalkan nanti mencapai 230, 240 itu gila sih. Nah, unit gue kebetulan lagi gue taruh di suatu tempat. Gue simpen. Gue nggak tahu apakah gue jual atau enggak. Kemungkinan iya kalau misalkan gue dapet tawaran yang bagus, atau mungkin gue tunggu dulu sampai orang-orang bener-bener misalkan ada yang bener-bener nyari banget gitu ya. Gue mungkin bisa lepas di angka 175 atau 200. 175, 180 dan gue dapet easy money resell sekitar berapa tuh? Cuannya berarti sekitar 90 sampai 100. Itu gila banget gitu. Jadi ya kalau misalkan orang-orang nggak terima dengan harga yang tinggi banget itu ya sebenarnya sih itu adalah ya that's how the game works gitu. Maksudnya dalam artian tuh resell market ya seperti itu. Di saat lo pengen suatu barang tapi lo nggak dapet dan orang lain punya tapi demand-nya juga banyak ya harganya pasti bakal naik juga gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan ini dibilang nggak ada bedanya, sebenarnya sih ada bedanya. Pertama ya dari warna mungkin bisa direplikasiin. Cuma ini ada eksklusivitas di bagian stiker-stikernya.
Ada juga jok yang berbeda. Joknya ini menggunakan bahan corduroy ya. Jadi di Sean Wotherspoon yang Air Max 97N1 ini Sean ini menggunakan material corduroy, dan di joknya, jok yang Vespa ini kebetulan menggunakan material corduroy dan juga ada jahitan logo Sean Wotherspoon gitu. Dan kalian juga bakal dapat buku Sean Wotherspoon-nya dan lain-lain. Itu benar-benar eksklusif banget lah. Jadi kalau misalkan dibilangin ada eksklusivitas di motor ini, sebenarnya ada, udah pasti ada. Cuma mungkin orang kayak ngelihat kayak anjir ini mesinnya sama 150 cc sama kayak Primavera, I get ABS juga gitu kan. Dan ini coba beda di warna doang. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian pengen banget Vespa Sean Wotherspoon ini tapi mungkin dananya tidak mencukupi, atau misalkan kalian nggak mau ngebayar resale price ya, kalian sebenarnya tuh bisa nyari Vespa Primavera tahun 2016 ke atas yang I get tentunya, yang ABS juga, yang S juga kebetulan. Ya udah, kalian tinggal custom warna aja. Custom warna, kalian mungkin cari orang yang mungkin punya unit Vespa Sean ini, kalian tone matching atau color matching. Jadi dalam artian tuh warna itu benar-benar disamain persis atau mendekati gitu, baru kalian nge-repaint sendiri. Ya udah, beres. Vespa Sean Wotherspoon buat kalian, beres gitu. Cuma mungkin memang itu lebih jatuh ke custom gitu ya. Tapi menurut gue kalau misalkan dibilang apakah ini worth it harga 200 juta, enggak. Untuk harga 200 juta menurut gue nggak worth it. Untuk harga 110 deh, 95, 110 tuh masih oke lah. Masih ya, itu berarti sekitar 20 juta di atas harga retailnya. Menurut gue itu masih oke. Menurut gue ya gitu. Tapi anyway, ini menurut gue sih salah satu Vespa yang menimbulkan kontroversi. Dan tapi ya menurut gue ini juga bakal menaikkan nama Vespa ya. Karena kan fusion antara streetwear dan juga otomotif gitu ya, ini gokil sih. Jadi guys, itu sedikit reaction gue terhadap Vespa Sean Wotherspoon. Mungkin bagi kalian yang pengen beli Vespa Sean Wotherspoon ini, bisa lihat di OLX untuk resale marketnya. Kalau misalnya kalian gak kesampean, kalian bisa custom sendiri atau gimana gitu ya. Jadi ya itu aja guys untuk hari ini. Gue Yoshiolo aka Yoshiawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiolo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.